Hadis berapa itu? 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisa asyara. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menceritakan tentang Nabi, seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi. Dari Sidna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abi Hurairah bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi, apa? Ausini, nasihati aku. Ausini ya Rasulullah, saya minta nasihat. Ya. Qala la taghdab. Nabi menjawab, jangan marah. Jadi ada orang datang sama Nabi nih, minta nasihat. Nah, Nabi begitu setiap sahabat yang minta nasihat, mata hati Nabi hidup. Dilihatin dulu mukanya. Terus Nabi bilang, la taghdab. Faraddada miraran. Minta lagi, diulang lagi. Faraddada miraran, diulang berkali-kali. Biasanya 3 kali. Ya, nggak berani sahabat lebih dari itu. Ya. Kalau udah sahabat minta sama Nabi nasihat, nasihatnya sama sampai 3 kali, udah berhenti. Ya, datang kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, nasihatin saya apa? Nabi lihat, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, lagi nasihatin, la taghdab, minta lagi ya Rasulullah, nasihat lain, la taghdab, jangan marah. Apakah Nabi ini ngelarang orang marah? Loh, masa? Marah itu sifat yang ada dalam tubuh. Itu sifat utama, Pak. Nggak bisa dihilangin. Ya, nggak bisa. Ini kita ini kalau nggak ada sifat marah, itu nggak menimbulkan semangat kompetisi, semangat bersaing, semangat berusaha, semangat bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Itu dari sifat marah asalnya. Ya. Orang berebut sesuatu, ya, berebut jadi calon presiden misalnya, itu kalau sifat marahnya nggak ada, udah nggak nafsu lagi. Pokoknya sifat kompetitif. Apa Bu? Sifat kompetitif, nitip barang. Sifat bersaing itu timbul dari sifat marah. Nah ini kita juga nih ngaji ini sampai ke sini, itu sifat marah. Kalau sifat marahnya, ini positifnya nih. Kalau sifat marahnya redup, hilang, diajakin ngaji kayak diem baik. Kok ngajinya? Tahu lu ke sana gitu. Tapi keluar dari rumah, woi kok ngaji, itu sifat marah tuh sebetulnya asalnya. Ya. Dan saya pernah menjelaskan itu. Ya. Perhatikan, sifat di dalam tubuh ini, kan di tubuh kita ini kan anggotanya banyak, mata, ya, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, perut, kemaluan, pikiran, nih, otak. Ini bagian daripada anggota tubuh. Itu punya sifat masing-masing. Ya. Jika diklasifikasikan, apa diklasifikasikan itu? Diglobalkan, cuman ada 2 sifat. Apa? Syahwat dan ghadab.
Itu namanya sifat diri, sifat tubuh, sifat materi. Ini kan kita materi nih. Disebut manusia materialistik itu apa? Manusia tubuh. Hidupnya cuman untuk kepentingan tubuh. Itu namanya materialistik. Enggak dipikirin akhiratnya, tidak robbani, tidak dini, tidak agama, tidak. Makanya di dalam tasawuf dikatakan kita ini di dunia ini seperti di ruang tetamu orang yang dermawan. Kira-kira ibu-ibu nenamu sama orang yang dermawan banget. Kalau kita nenamu ke dia apa gitu ambrukin, keluarin semua. Nah kita berada di rumah dia, kan udah ntar liatin nih apa nih keluar nih, kan begitu. Dan Tuhan Maha Dermawan. Nah itu. Dan kita ada, iya orang-orang sufi mengatakan kita di dunia ini sama juga di ruang tamu yang Maha Dermawan. Itu. Namun kenapa orang jadi materialistik? Karena hidupnya semata untuk memenuhi keperluan tubuh. Emang kenapa? Ya karena sifat tubuh tumbuh, sifat tubuh, sifat nafsu sama. Tumbuh untuk memenuhi keperluan tubuh. Emang begitu diciptakannya, udah betul. Nah kalau orang udah nggak makan diem, baik ini ada masalah ini. Mungkin sarafnya putus kali. Ya, sampai bininya ngomel-ngomel ya. Udah babang pergi. Dublong baik kayak tai kebo, katanya kan gitu. Iya orang sini kan begitu, kalau lakinya nggak punya kerja duduk aja, dianggap kata tai kebo, katanya Pak. Tai kebo kan kalau udah jatuh plok udah diem baik, nggak bisa bergerak lagi. Sampai kering itu kagak bergerak pisan. Sampai dikatain lu mah bang ngedublong baik kayak tai kebo, katanya. Kan kudu bergerak. Gitu. Biar pagi mana bagi antara kelaparan bergerak juga. Karena memang kudratnya begitu. Bergerak juri, bergerak nipu, tuh kan. Karena udah kehabisan otak. Ya. Itu memenuhi keperluan nafsu. Nah kalau ada rohaninya, kayak rohaninya, nafsu ini, tubuh ini jadi tunggangannya untuk kepentingan Tuhannya. Tubuh, Tuhannya dia udah. Tubuh itu, Tuhannya aku, anak. Gitu. Tapi rohani itu baru Tuhannya Allah. Begitu Allah menciptakannya. Agama ini adalah rohani, bukan jasmani. Nah sifat marah ini tumbuh dari tubuh kita. Siapa bu yang ngebela diri kita? Siapa? Suami? Ora bu. Sekarang ibu misal, ya ini misalnya orang sono bukan orang sini. Rumahnya kebakaran, bininya ada di dalam rumah itu di tengah-tengah api kebakaran. Laki nolong nggak bu? Bu? Kagak nolong lah. Kenapa? Itu bukan diri dia. Ya adapun ada ikatan emosional. Aduh bini gua waktu itu doang kok, besoknya kawin lagi. Ya. Kalau perempuan marah lamaan itu karena memang dia punya sifat umumah. Sama baik lagi kawin lagi sama pak. Ya lagian kalau udah mati mah nggak mikirin. Gitu. Iya laki saking demennya ntar lu neng kalau udah mati jangan kawin sama siapa-siapa. Ya siapa yang tahu? Lah udah mati mah itu hak dia. Nah itu sifat marah tuh. Itu untuk dirinya sendiri. Ya, ibu di rumah kebakaran, itu laki cuman ngomong tolongin apa lah, lu lah ngapain nyari tolongin gitu. Itu karena enggak punya sifat yang tumbuh dalam diri ini untuk orang lain, enggak punya, enggak Allah taruh sifat itu di sini, enggak. Kalau juga dia kayaknya mah
berbuat untuk orang kalau ada timbal baliknya ke dia itu juga. Kalau kagak mah ngapain gua? Untung kagak apa kagak. Itu sifat nafsu udah. Artinya nggak ada akhlaknya, nggak ada agamanya. Kalau ada ruhnya, ada sifat mulianya, ada akhlaknya. Itu yang Allah taruh sifat mulia itu untuk memperhatikan orang. Sebenarnya mah hakikatnya mah yang menjaga Allah bukan kita. Allah taruh sifat, kayaknya kita ngejaga kita, padahal Allah. Begitu juga orang yang berakhlak, memperhatikan orang, menolong orang, sebenarnya Allah, jangan ngaku. Hatta seorang ibu nih sama anak, lu udah gua urusin, Allah hakikatnya. Itu jadi amal kita. Laki misalnya nyenangin bini, lu kalau nggak ada gua, lah gua kayak kalau nggak ada lu kan sama baik. Tapi nggak boleh ngebalikin juga, sama akhirnya. Itu jadi hamba nafsu, bukan hamba Allah. Itu agama tuh. Ya, nggak ada yang siapa yang paling beruntung, nggak ada. Ya, misalnya nih, bin ini pok nih. Mulanya emang lakinya tuh kan kerja, dapat duit banyak, enak, hancur. Terus bininya dapat kerja, lah udah giliran. Jangan enak banget bang, lu nggak kerja, katanya gitu. Itu duit sama-sama dari Allah, dari mana kayak datangnya, biayain itu hidup bareng-bareng untuk ibadah. Ini lu giliran perempuan melain pak. Laki 9 tahun kerja, bangkrut setahun, bini baru gitu 3 bulan. Sobat itu ngangsorongin minumannya kayak gelasnya bunyi, prok ya. Minum tuh bang, enak banget itu bang. Ya, minum Coca-Cola kagak beli dewek, dibeliin. Itu pahit bu, Coca-Cola yang manis begitu jadinya. Enggak ketelan itu laki itu. Itu namanya ananiyah. Kenapa orang perlu agama? Karena agama ini bahan bangunan manusia rohani. Kita itu ibadah apa? Itu ngebangun rohani. Kalau kita ibadah pengen balesan, akhirnya Allah kasih balesannya, rohaninya tetap sakit. Ilmu banyak, ibadah kelihatannya rebok, tapi jiwanya tetap sakit. Nah, tetap tidak punya perhatian kepada orang, kepada sesama. Dia tidak Allah jadikan sebagai tempat untuk menjadi kebahagiaan orang, itu maksudnya. Kan anak merah-merah dilahirkan sama ibu, hakikatnya siapa yang memelihara bu? Allah, tapi dikasih kasih sayang ke ibu, begitu umpamanya. Kita boleh narik diri, narik omongan, lu tong gua urusin, sekedar untuk memberi nasihat agar dia berbuat baik. Bukan emang itu, bukan, jangan, karena semuanya ibadah. Kalau nggak niat untuk mendidik, jangan ngomongin kebaikan, nanti habis pahalanya. Kecuali memang niat untuk mendidik sama anak. Lu neng tong gua sekolahin sampai habis loh. Pas udah gede, iya udah jadi insinyur loh. Pas udah gede ngelawan bener. Nah itu sekedar untuk ingetin. Tapi kalau nggak ada rohaninya emang nafsu begitu. Rasanya dia pisan. Itu nafsu namanya. Nah ini saya hanya ingin menjelaskan, Nabi ngelarang la taghdab, bukan marah-marah, mas sifat yang sabit la yataghayyar. Sifat yang udah leket, lengket, nempel, emang bagian dari sifat tubuh ini enggak. Yang dilarang akibat marah. Kalau marah jangan mecahin piring, bu. Ini kalau marah piring pucrak, gelas pucrak, pintu gabrug. Nah itu yang dilarang oleh Nabi. Ya. La taghdab, jangan marah yang mengakibatkan. Kenapa ulama mengartikannya begitu? Banyak hadis lain dari Nabi yang bercerita tentang marah, tentang akibatnya. Jadi ada namanya ada istilahnya makna tematis. Makna tematis itu
kita memahami sesuatu judul, ya, satu topik tentang Islam itu nggak bisa satu hadis. Kita kumpulin Al-Quran semua, kita kumpulin hadis semua, nah baru jelas gambarannya tentang satu materi itu, tentang satu tema itu. Jangan satu hadis terus itu maknanya, nggak bisa. Ya, karena Nabi ngomong, kita ngebacanya emang satu hadis, tetapi Nabi mendidik umatnya pada waktu itu dengan nasihat-nasihat yang komprehensif. Apa komprehensif, Bu? Melotot. Baik asal saya ngomong yang ada ketip-ketipnya, ya, yang integral. Ya. Jadilah takdob ini kesimpulannya manusia disuruh menyadari, mengingat akibat kerusakan dari sifat marah yang dibiarkan. Ini panjang sebetulnya tentang sifat marah, termasuk tentang orang kesurupan jin itu juga, ya, salah satunya sifat marah. Orang yang tidak mengendalikan sifat marahnya, maknanya akalnya lemah. Ya. Ya, udah jam 11. Ya. Sedikit aja. Tubuh manusia ini, Bu, satu-satunya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan ini satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan ahsan taqwim. Ya. Artinya pembangunan, katakan. Ya, pembangunan makhluk yang paling indah itu manusia. Alam semesta sekitarnya ini kalau disuruh ngomong, bisa ngomong, itu tiap hari memperhatikan kita. Masya Allah, ini orang untung banget dia diciptain Allah, sampai cakep begitu, indah bener. Selalu jin makanya hasud, makanya setan dari bangsa jin. Hasud, cakep malaikat karena nggak ada nafsunya, hormat sama manusia. Bahkan lagi pertama menciptakan manusia kan udah dikeokin sama Allah, ya. Dikirain Allah menyiptain apa gitu kan, ternyata manusia terindah. Nah, ini tubuh belum rohaninya, tubuh doang udah indah bener, lalu dikasih akal sama Allah, itu cahaya. Makanya yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Akal ini cahaya, Bu. Nah, cahaya inilah yang bikin silok jin. Cahaya inilah yang bikin binatang tunduk, alam tunduk. Yang Allah katakan sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Aku tundukkan yang ada di langit dan di bumi, kata Allah, untuk manusia. Ini akalnya. Sinarnya itu. Nah, akal ini bisa kalah, terhapus, redup dengan marah. Makanya kata Nabi, awalul ghadab jununun. Orang mula-mula marah gila, akalnya redup apinya, sinarnya. Wa akhiruhu nadamun, ujung-ujungannya nyesel. Nah, Nabi itu melarang akibatnya marah itu, bukan sifatnya. Kalau sifatnya sabit, la tataghayyar, tidak berubah sampai mati. Ya. Insya Allah kita sambung bulan depan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.